Hai friends, perkenalkan nama saya Melani Wali. Perkenalkan nama saya Ami. Salam kenal, saya Uswatun. Kami dari kelas 11 IPA, Sekolah SMA Negeri 37 Maluku Tengah. Di video ini kami akan membahas mengenai sebuah topik karya ilmiah. Kami memiliki 3 topik yang akan dibahas. Untuk topik pertama akan dimulai dari Uswatun. Terima kasih. Jadi di sini topik saya tentang lemahnya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Perlu diketahui, bahasa bukanlah suatu hal yang dapat digunakan dan dipahami. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai berubah dan digantikan oleh penggunaan bahasa remaja yang dikenal dengan istilah bahasa gaul. Bahasa gaul terkadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia yang mengakibatkan penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat. Berikut ini adalah faktor-faktor pendukung bahasa gaul di kalangan remaja. Yang pertama ialah eksistensi. Bahasa gaul yang ditandai dengan berkembangnya jejaring media sosial yang berdampak terhadap perkembangan bahasa gaul, atau biasa kita sebut itu pengaruh medsos ya, teman-teman. Yang kedua, tentu saja ialah pengaruh lingkungan. Kalangan remaja dapat dengan mudahnya menyerap percakapan orang dewasa di sekitarnya, baik teman atau keluarga. Faktor yang ketiga ialah dampak perkembangan zaman, di mana segala sesuatu yang ada di lingkungan kita terlihat gaya hidup, cara kita berpakaian, cara kita belajar, dan meningkatnya teknologi. Sama halnya dengan penggunaan medsos sih sebenarnya. Pengaruhnya bagi kita adalah sudah banyak yang menggunakan bahasa gaul dan parahnya generasi muda Indonesia juga tidak terpisahkan dengan penggunaan bahasa gaul. Bahkan generasi muda lebih banyak menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia. Karena banyak yang menggunakan bahasa gaul, masyarakat terutama orang dewasa akan berpikir bahasa gaul itu adalah bahasa yang kasar dan terkesan tidak menghormati. Untuk pembahasan saya, topik ini mengambil sumber bahan penulisan dari sebuah artikel yang ditulis Atika Sari dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu kajian literatur. Dan selanjutnya, untuk topik yang kedua akan dibahas oleh Ami. Dan sekarang saya akan membahas topik kedua, mengenai pengalaman dapat membuat seseorang belajar, dikutip dari artikel yang ditulis oleh Harnieti, MPD. Setiap manusia pasti memiliki rekam jejak. Rekam jejak sering disebut sebagai pengalaman masa lampau. Pengalaman masa lampau seseorang akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tentu seharusnya kita mampu menjadi semua pengalaman sebagai pedoman atau pelajaran untuk masa yang akan datang. Belajar dari pengalaman tidak semua orang mampu melakukannya. Bagi yang belajar dari pengalaman, setidaknya tidak akan mengulang kejadian masa lalu yang kurang baik. Belajar adalah suatu perubahan tingkah laku yang terjadi akibat dari stimulus yang diberikan. Belajar juga dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku akibat belajar dari pengalaman. Orang yang dapat meningkatkan kualitas dirinya ketika ia mampu menjadikan pengalaman sebagai dasar untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kehidupan berikutnya. Dengan pengalaman, kita akan dapat menentukan arah langkah berikutnya. Teknik pengumpulan data kajian literatur. Nah, sekarang saya akan membahas topik ketiga tentang manajemen waktu bagi pelajar. Jadi friends, perlu diketahui manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bentuk upaya dan tindakan individu yang dilakukan dengan terencana agar seseorang mampu memanfaatkan waktu sebanyak mungkin. Manajemen waktu akan membantu proses pengerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Manajemen waktu ini sangat penting diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keterampilan bekerja, menjalankan bisnis, dan belajar. Berikut ini adalah beberapa cara manajemen waktu. Yang pertama, menyusun agenda harian. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menentukan waktu. Yang kedua, membuat target belajar. Tujuannya agar proses belajar bisa lebih fokus dan terarah. Buatlah pemetaan tentang konsep materi yang akan dipelajari.
Dengan begitu, proses belajar akan lebih mudah dan efisien. Manajemen waktu bisa juga membuat kita menjadi disiplin dan konsisten, serta mengevaluasi agenda dan hasil target. Dengan adanya kesadaran diri untuk mulai mengatur waktu dalam belajar, maka tekanan-tekanan yang ada akan berkurang. Untuk memperkuat data, topik ini mengambil sumber bahan penulisan dari sebuah artikel yang ditulis oleh Atkinson dan menggunakan teknik pengumpulan data kajian literatur. Nah, itu adalah akhir dari pembahasan kami. Terima kasih karena sudah menonton. Terima kasih teman karena sudah mau menonton. Thank you guys karena sudah mau menonton sampai habis. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan goodbye.